Baik, terima kasih. Shalom. Selamat pagi. Untuk kegiatan BUK kita pagi ini sudah dibentuk dua tim, yaitu ya seperti yang Pak Gembala sampaikan tadi, ada tim penginjilan, ada tim doa. Teknisnya adalah tim penginjilan akan pergi, terus akan ditemani oleh bagian yang ditunjuk untuk transportasi. Ya, khawatirnya hujan juga ya. Untuk tim penginjilan terakhir ada 3 orang. Yang pertama Pak Daud Sastelo, yang kedua Pak Gembala Pak Dodi, yang ketiga Bu Endah. Kalau ada yang mau temani atau mau jalan sendiri, masih terbuka kesempatan. Oh, Bu Rasti mau bersama Bu Endah? Oh, boleh silahkan. Kalau ada yang mau temani, mungkin Pak Dodi atau Pak Pak Daud, bisa. Tidak apa. Terus yang kedua ada tim doa. Tim doa itu ada Saudara Ruben, ada Bunda Siska, ada Ibu Suryani. Nanti stay dengan beberapa orang yang mungkin tergerak untuk bergabung di tim doa. Tidak apa-apa, masih terbuka kesempatan untuk sama-sama mendoakan yang keluar, yang eh, menggunakan transportasi. Semoga dalam perjalanan kita semua dilindungi dan sampai di tujuan dan pulang ke tempat ini dengan selamat. Terus yang berikut untuk tim transportasi mungkin nanti ada saya. Kalau Pak Dodi kemarin dia bilang mau jalan sendiri pakai motor. Nanti coba dilihat. Tapi kalau ada yang ikut, mungkin beliau pakai mobil. Ya, terus ada bisa Bang Reli, bisa Pak Farli, ada beberapa rekan-rekan yang bisa bawa kendaraan lah, itu bisa bantu support di untuk logistik sembako. Kita ada 10 bingkisan, ada beras 5 kilo dengan ada kantong plastik putih nih, beberapa sembako. Mungkin saya sebutkan detailnya ya. Di dalam ada minyak goreng 1 liter, ada gula pasir 1 kilo, ada biskuit, ada daun teh, ada apa lagi ya? Saya lupa, padahal saya yang belanja. Ya kurang lebih itulah. Tidak apa, ya, seperti yang Pak Gembala sampaikan bahwa kita tidak hanya datang membawa kebutuhan rohani, tapi kebutuhan jasmani juga tidak apa-apa. Kita sekalian bawakan. Mungkin nanti nggak apa-apa kalau ada yang mau bawa dua, satu orang bawa dua nggak apa-apa. Mungkin dalam perjalanan pulang nanti ada yang tergerak melihat Ya orang di juga jalan atau apa. untuk sasaran itu terserah, kita serahkan sepenuhnya kepada Anda yang keluar. Mau kunjungin saudara Anda yang sudah lama nggak beribadah, silakan. Atau ada saudara yang sedang sakit, kunjungi dia, nggak apa-apa. Ya. Tapi misalkan di jalan kok ketemu sama orang, hatiku kok pengen ke sini, ya berhenti saja. Nah, ini memiliki donatur untuk BUK ini. Nah, ini sebagai bahan pelaporan kita bahwa kegiatan ini sudah ada. Donaturnya dari kita saja, tapi kan harus perlu juga sebagai dokumentasi ya untuk itu gitu. Dan juga bukan dari jemaat ini juga donatur kita, karena kita di grup itu ada grup BUK, itu beberapa campuran dari orang-orang yang tidak anggota jemaat kita, tetapi yang memiliki hati yang memberi. Nah, mereka lah donatur-donatur kita. Ketika kita sharingkan, mereka langsung transfer, mereka langsung ngomong gini, gini, baik, gini. Mari tim yang akan keluar kita ke depan sini, nanti tim doa, Bunda Siska akan berdoa. Ya, termasuk mendoakan saya juga, karena ini kalau sudah berdoa nih otoritasnya ini di Bunda Siska nih, koordinator doa. Mari yang mau keluar. Tuhan, inilah prajurit-prajurit yang akan keluar untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan di luar sana, sebab banyak orang yang terhilang yang membutuhkan kebenaran firman-Mu, supaya melalui firman yang disampaikan Tuhan, orang-orang ini dapat ditolong Tuhan Yesus, mereka dapat diselamatkan. Kami percaya firman Allah itu benih kehidupan Tuhan, yang kalau ditaburkan dia pasti bertumbuh, dan kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan Engkau menyertai mereka lewat doa kami, permohonan kami yang kami naikkan, alaskan dan minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, mari katakan amin. Tambahan sedikit ya. Silahkan.
minuman dingin. Dan dalam perjalanan sebenarnya sih planningnya ada lagi yang di dekat gereja, tetapi ya kita timbang-timbang, kemudian mau ketemu tetangganya Kakak Rea, tapi nggak dapat, malahan kita dapat orang lain. Kebetulan Bapak ini orang Sorong. Ya, itu yang kami sampaikan. Kebetulan saya tanya, Bapaknya Pak nggak gereja? Udah pulang. Saya gereja di GKI Getsemani. Terus saya bilang bikin apa di depan rumahnya orang sini? Dia bilang nunggu kakaknya. Kebetulan yang punya rumah itu mungkin lagi gereja atau nggak tahu. Jadi singkat cerita, ngobrol-ngobrol sebentar bahwa kami dari gereja untuk menginjil. Kami mencari siapa yang kami lihat, dan tentunya bukan semata-mata itu pikiran kita, tetapi pasti Tuhan yang menuntun kita. Jadi puji Tuhan, tadi ngobrol sama bapaknya nggak punya HP, kebetulan dia minta nomor HP. Ya saya bilang sama Bu Resti, kasih Pak Dodi aja punya nomor. Nah, yang pasti mereka bapak itu tinggal di belakang Ramayana, dan di situ bersama mahasiswa Sorong. Tadinya saya pikir bapak itu orang pegunungan, nyari. Saya bilang, Pak, paham apa? Ya kebetulan kami punya jemaat ada orang Yahukimo. Saya bilang saya orang Sorong. Pahamnya apa Pak? Kocu gitu. Saya bilang, oh kebetulan tetanggaku juga Sorong, tapi dia Kambu. Oh iya, kami beda provinsi. Ya itulah yang saya tadi ngobrol sebentar, dan saya tanya, Pak, kalau saya kasih sembako Bapak tersinggung enggak? Bilang, oh terima kasih sekali. Jadi saya banyak mahasiswa di belakang, kalau mau ada pelayanan, mari silakan. Kebetulan gitu di belakang Ramayana ada asrama Sorong. Jadi demikian saja perjalanan kami tadi. Terima kasih Bu dan tim ya, akhirnya ada ladang baru. Nanti kita bisa tindak lanjuti di belakang Ramayana ya. Ini jadi pokok doa kita supaya setiap hari Jumat paling tidak ada tambah satu lagi nih area yang menjadi fokus kita untuk kita bisa doakan. Ya. Dan ini berarti tim saya ya, karena tim yang dua belum balik nih. Kami tadi muter-muter, jalan sih pelan ke arah jalan apa tadi bro itu bro namanya? Jalan Pertamina ya. Kami jalan sudah lewat ini, terpikir kayaknya ini mungkin tadi saya lihat ada sapam ini. Kan nggak lihat orangnya, cuma lihat kepalanya saja. Berarti ini ada ini mungkin orang yang seperti ini diajak ngobrol bisa masuk. Kami sudah lewat nih, muter balik lagi. Kami balik parkir dan saya masuk ke situ, saya cerita, ternyata juga saudara dari Wamena. Karena saya begitu langsung aja saya pembukaannya shalom. Dia respon itu berarti seiman. Karena dari jauh saya tidak tahu sebenarnya sapam ini dari mana, sudah dekat. Kami mau ngobrol Bapak Ibu, inilah yang diperlukan hikmat. Orang asing kalau mau ngobrol dengan sapam, kalau enggak pinter-pinter kita dicurigain. Karena sapam itu kan keamanan. Ya toh? Kalau ada orang ngajak ngomong apa bisa-bisa perkiraan ini mau apa ini orang ini. Apalagi mobil berhenti hidup nih. Bawa bom lagi nih. Ini di perumahan sapam ini. Ya. Karena sudah sama-sama salom, saya awali salom, dia salom, Kristen ya saya ajak, Pak, enggak ibadah. Sudah masuk wes dari situ ya kita bisa masuk bahwa ternyata juga dia sudah lama tidak beribadah karena ada masalah dengan gerejanya. Nah inilah yang awalnya yang kita sebenarnya sasaran-sasaran kita. Ya. Dan dia lama enggak beribadah, rencananya tanggal 16 mau datang ke gereja lagi. Kenapa harus nunggu tanggal 16 Pak mau ibadah begitu loh. Ya artinya saya lagi nata hati. Oke berarti pertemuan kita ini bukan kebetulan. Ini saya tadi sudah muter, sudah cari dan saya terbeban untuk ketemu dengan Pak. Singkat cerita kita berdoa, apa permasalahannya, istrinya sakit. Istrinya sakit, kakinya susah jalan. Anaknya nggak naik sekolah karena nggak pernah mengerjakan tugas. Dan Bapak ini juga badannya itu timbul benjolan di sini sama di perut-perutnya, dan itu pokok-pokok doa. Namanya Pak Yohanes Aso. Kami sudah minta nomor HP, dikasih. Kalau komunikasi selanjutnya bagaimana Pak? Saya senang. Karena selama ini ketika kami nggak beribadah, tidak ada hamba Tuhan yang komunikasi dengan saya. Ya.
Jadi kita penginjilan bukan semata-mata kepada non-Kristen, tetapi banyak anak-anak Tuhan di sini juga nggak pernah beribadah. Nah, kami tadi doakan itu, Pak, boleh kami berdoa dengan senang hati. Kami sudah lama tidak berdoa. Ya, kami doakan, boleh tumpang tangan? Boleh, silakan Pak. Udah orang tua nih padahal ya, saya tumpang tangan. Kita berdoa, tadi saya doakan, habis selesai baru kami ada sesuatu, Pak mau menerima? Ya. Nggak usah repot-repot. Enggak, ini kami sudah siapkan Pak, ini berkat untuk Pak memang. Saya panggil teman-teman, memang tadi yang turun saya sendiri. Teman yang 2 ini saya turun di mobil saja. Kenapa? Karena ini sapam. Kalau kami turun 3 orang, satunya rambut gondrong, curiga sudah. Habis kami ini. Baru ngomong selamat pagi salam ditolak kami. Ada apa? Langsung begitu ya. Udah. Jadi kita pakai hikmat dan itu kesaksian dari Betul, kami, dengan tim kami. ini connect. Saya bikin Pak Ruben, saudara Ruben ini capek. Jujur kami penyembahan setengah jam, ujian penyembahan setengah jam, belum berdoa. Tapi luar biasa. Saudara Ruben saksi. Penyembahan itu naik itu otomatis seperti api. Seperti api yang naik. Saya merasakan tidak ada stop sedetik pun Pak Gembala. Terus kami pujian penyembahan minta lawatan Tuhan atas AB Pura Jayapura. Kata-kata profetik kami kasih kedua semuanya. Kami curahkan. Ya doa itu meminta. Pujian penyembahan itu memberi. Sebelum meminta beri dulu. Kalau kita memberi dan dia disenangkan, maka dia tahu apa yang kita perlukan. Kalau kita memberi penyembahan, pujian penyembahan dan Tuhan itu disenangkan, connect, dia bersuka atas pujian penyembahan yang kita naikkan. Soal kebutuhan itu urusan kedua. Tuhan pasti kasih. Inti dari semua itu adalah mari kita terus memuji menyembah Tuhan. Karena dia Allah yang suka dipuji, dia Allah yang suka disembah. Manusia saja suka dipuji, apalagi Tuhan. Manusia kalau dipuji-puji, wah dompetnya langsung terbuka ini. Dia nggak segan-segan. Ada kesulitan. Karena dia sudah dipuji juga. Bapa juga di surga. Kalau kita sudah puji dia, kita sembah dia, dan penyembahan kita naik bagaikan dupa yang berbau harum, dan Bapa itu disenangkan. Tidak usah minta. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia akan berikan. Intinya senangkan Tuhan, maka Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan untuk kita. Jadi hari ini saya merasa sungguh pelayanan hari ini Pak Gembala itu luar biasa, dahsyat sekali. Ya. Mungkin yang saya bawa ini bagian dari kesaksian ini. Sebelumnya waktu didaftarkan di grup, saya tidak mau karena saya walaupun saya punya bekal di situ, cuman saya nggak pernah punya pengalaman menginjili orang secara pribadi. Beberapa kali saya dipertemukan Tuhan dengan orang yang pengen diinjili, tapi saya takut. Jadi saya nggak pernah isi. Kebetulan datang Pak Musa hadir, Bapak Gembala ada alasan untuk saya ikut. Pak Musa dengan Pak Reli, astaga, saya bilang, kenapa saya jadi tim doa juga dengan Bunda, saya mau ikut Bunda saja, itu pikir saya. Datanglah Pak Yohanes juga, kita pergi. Dalam perjalanan kita mulai arah ke sini ya. Kita arah ke situ, kita sambil ngobrol, ketawa-ketawa, jalan cari orang tapi ya nggak dapat. Sampai kita pikir kemana, kalau nggak dapat kita kesini aja, kesini. Saya bilang kalau nggak dapat kita ke rumah sakit aja ya Pak. Pasti dia mau didoakan. Pak Bu saya bilang iya, tapi habis doa kasih bingkisan, yang lain mau juga itu. Ya repot juga. Ya sambil saya dengan kedua bapak kita berdoa juga di dalam hati, ya puji Tuhan kita digerakkan Tuhan dapat satu bisa dibilang mama-mama tapi kemudian juga masih muda, orang Wamena di AB itu ya, Jalan Baru ya di belakang situ. Waktu kita turun kebetulan beliau jual pinang. Pak Musa bilang, ayo Pak turun biar saya jaga ini Pak. Aduh pikir saya ini saya mau ngomong apa lah, kenapa saya ikut. Sampai kita beri selamat siang Mama Shalom.
kita lihat kalungnya salib orang Kristen. Sudah ada keamanan dulu lah orang Kristen gitu, aman, aman, aman. Tapi mau mulai ini gimana? Saya bingung. Mak, pinang berapa harganya, Mak? 10.000. Oh ya, Mas, saya beli. Saya pas buka dompet, Pak Musa datang. Saya bilang, mudah-mudahan ada uang ya, Pak. Karena uang istri yang pegang. Gak pernah di dompet saya itu jarang ada uang. Puji Tuhan ada uang 12.000. Bayangkan. Itu kalau nggak nyampe 10.000 itu bagaimana mau beli? Makan nih saya lihat bapak-bapak ini kayak berharap gitu. Pak Reli kapan ngomong gitu. Saya dalam hati juga berharap, kapan bapak-bapak ini ngomong gitu. Sambil makan, buang ludah. Ini kapan? Tapi bagi saya mungkin itu cara Tuhan untuk saya, Pak Musa dengan Pak Yohanes. Pertama, Pak Yohanes, Pak Musa punya transport dan Pak Musa hadir. Mungkin Tuhan taruh supaya saya juga bisa turun. Waktu mau mulai, saya juga nggak tahu mau mulainya dari mana. Gitu, Mak, udah lama jual pinang, udah tinggal di mana, udah mati ini mau masuk ke Injil gimana? Pak Yohanes bantu. Dan disitulah saya lihat, oh ya, berarti Tuhan tempatkan Pak Yohanes dengan kami juga pas. Kami dari gereja begini-begini. Pak Yohanes sudah jadi kasih jalan nih. Karena Pak Yohanes sudah kasih jalan begitu, ya sudah kita ngobrol. Ya singkat cerita kita doakan mereka, kita ngobrol, kita bawa mereka, kalau kita tanya mereka soal Yesus, mereka tahu dan mereka orang Katolik. Tapi mereka enggak ke gereja. Saya mulai masuklah dengan satu pertanyaan yang saya belajar dari sekolah. Kalau misalnya mama kita meninggal dunia hari ini, yakin enggak masuk surga? Mereka mikir dan tidak jawab. Saya bilang pasti ragu ya? Iya ragu. Di situ saya sedikit kesaksian tentang pribadi saya dengan mereka. Selesai kesaksian, saya bilang mungkin dari bapak-bapak ada tambahan. Doa aja Pak. Kita langsung berdoa. Dan waktu dalam doa saya pribadi juga merasakan ada lawatan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan buat mereka. Mereka juga merasakan kasih Kristus melalui kami. Setelah itu kami kasih bingkisan. Kami foto bersama, saya minta nama. Nah selesai. Tapi dalam obrolan kami, Mama punya anak berapa? Ada satu di belakang. Jadi beliau pikul anaknya. Kita agak kaget juga, oh iya. Gitu. Jadi kita doakan dan mereka diberkati, mereka minta terima kasih. Itu kesaksian dari kami. Ternyata lebih gampang berkhotbah ya, daripada menyampaikan Injil kepada pribadi orang. Ya. Tapi itulah, saya yakin ketika ini kita lakukan memang pertamanya susah. Tapi nanti Bapak Ibu semuanya ya, kalau ini sudah menjadi kebiasaan gaya hidup, percayalah itu nagihi, orang Jawa bilang itu ketagihan. Jadi ketika kita melihat jiwa, kita itu melihat bahwa orang ini kalau nggak bersama Yesus, jiwanya akan di neraka. Maka belas kasihan itu. Habis itu kita lanjut. Ayo, waktu berjalan terus. Pak Daud kah atau Pak Farli atau Saudara Rimes? Mari. Pak Daud, ayo Kak Daud. Kalau takut sendiri 3 orang berdiri di sini nggak apa-apa. Ini tim terakhir ini pasti luar biasa nih ceritanya nih. Silakan. Ya, shalom. Puji Tuhan. Tadi pas hari Jumat itu Pak Koordinator ditanya, saya bilang mungkin kami akan penginjilan, saya mungkin arah ke Organda. Tapi tadi malam jam 2 saya bangun, saya berdoa, Tuhan nanti ini penginjilannya seperti apa, saya juga kurang ini, jadi Tuhan kasih tunjuk. Saya arah kemana, pokoknya Tuhan yang kasih tunjuk. Begini pas paginya itu Tuhan ingatkan itu jangan ke Organda tapi arah ke Expo begitu. Akhirnya sudah tadi pas saya ke gereja terus pikirannya rubah. Dia harus berarti kami harus arah ke Expo. Kami ke sana terus saya telepon ada keluarga satu begini, puji Tuhan. Saya juga tidak tahu keluarga itu mereka sedang sakit. Sudah kami masuk. Puji Tuhan ada yang sakit sampai paru-paru basah mungkin hamba tahu, terus ada ibunya juga sakit, terus ibu yang ini dia janda, terus ada anak yatim. Jadi kami doakan lalu kami berikan bama, mungkin seperti itu. Puji Tuhan. Kalau saya sih baru pertama kali dalam hal ini menegangkan Pak. Pertama pas kita mau cari orang
karena ada tujuan makanya saya ikuti kakak. Tapi mungkin untuk berikut saya ada tempat tujuan, tempat preman ya. Saya cuma pengen berhenti sebenarnya tadi, tapi kita ke tujuan kakak. Tapi kebetulan di tempat kakak memang dibutuhkan untuk didoakan juga, jadi kita ada kekunjungan di sana. Tapi ada tantangan tersendiri ternyata Pak di situ. Ternyata yang saya tidak bisa pikir, rumahnya dekat gereja. Nah, terus yang saya bawa, saya pakai kemeja GPI. Ini ya, waduh, ini bisa-bisa kalau mereka pikiran jahat, saya bisa dihajar babak belur ini. Ya sudah, tetapi jadi pas mereka keluar gereja ya tadi, keluar gereja, nih, ini arah-arah gereja ini. Kakak rumahnya di mana? Ah di situ sudah Pak, ini di depan gereja ini. Tapi tidak apa-apa karena jadi saya sudah berpesan di tempat itu juga, kita tidak melihat dari organisasi gereja yang kita mau ini sampaikan kabar baik. Jadi setelah itu kita doakan. Ya. Tapi yang puji Tuhan pas kita keluar, yang mamanya ya, Ya, bilang tinggal nanti koordinator BUK kita bagaimanakan kita kemas seperti apa, belajar dari pengalaman yang ada. Nanti ketika kita mau menginjil jangan pakai atribut gereja organisasi seperti Pak Parle. Belajar dari itu ya, kita datang sesuai dengan apa yang ini. Kalau misalnya nanti Pak Parle mau datang kepada preman, ya nggak usah rapi-rapi, ikutin gayanya mereka, hikmat. Kita ibadah pun di sini ya, khusus untuk BUK penginjilan ini kita nggak patok harus rapi, saudara. Saya aja begini aja juga gitu lah ya. Artinya yang penting bebas, sopan gitu ya. Tapi kalau di hari minggu pertama, kedua sama keempat ya kita itu ibadah kita seperti biasanya seperti gereja-gereja yang lain. Ya, jadi seperti itu untuk kegiatan kita hari ini. Kita setuju ya untuk kita nanti kita adakan lagi ya di setiap minggu, setiap bulan. Nggak tahu nanti dikemas seperti apa sama koordinator BUK. Yakinlah Bapak Ibu, kita siapkan tenaga saja. Tapi kalau ada yang mau terbeban di dalam pembiayaan juga nggak apa-apa. Tapi ketahuilah bahwa selama ini BUK itu selalu akan Tuhan sediakan orang-orang yang terbeban akan ada di situ. Kita tinggal tenaga aja. Dari doa tadi luar biasa kesaksian dari Bunda Siska. Bapak Ibu sudah membuka jalan di dunia rohnya. Meskipun kita di lapangan itu karena yang kita lihat kan mata. Yang dilihat mata itu semuanya grogi. Saya juga grogi gitu loh. Yang mau masuk ini kira-kira ini orang dari mana? Karena cuma kelihatan kepalanya saja dari jauh. Ya, tapi ketika dekat teman-teman dari Papua, wah ini ada lega juga saya. Wah ini seiman berarti ini. Artinya juga ada grogi. Saya pun juga ada grogi. Tapi kita melangkah. Baik tim doa, baik tim di lapangan, ya, baik transportasi. Ini pengalaman kita. Saya rindu ketika kita adakan nanti tim lapangan akan bertambah. Dan kita nggak usah ngomongin GBI deh, kita ngomongin firman Tuhan saja. Nggak usah ngomongin kita dari denominasi apa. Ya. Biarkan mereka ketika menerima Tuhan tumbuh di gereja mana, itu Tuhan yang akan pelihara. Jelas kita di sini, ya ini kita di sini aja. Tuhan percayakan ini, ya ini aja sudah. Kalau Tuhan izinkan tambah, puji Tuhan kan begitu. Ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan ke worship leader.
Dia kegiatan packing bingkisan sembako. Ada biskuit, ada telur, daun teh, gula, minyak goreng, dan juga ada beras di sana. Ini di bagasi mobil ada beras 5 kilo, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 ya.